Yahdu wan Nasara, itu kan? Iya. Wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir, itu kan? Iya. Nah, Ya ya. yang saya dapatkan ya hanya Nasrani dan Yahudi yang sebelum ada Nabi Muhammad gitu. Karena di keterangan di Al-Quran kan ya nanti akan datang gitu. Orang yang diutus berikutnya kan Nabi Muhammad di Taurat sama Injil kan gitu kalau nggak salah gitu, Pak. Iya. Itu gimana, Pak? Ya, Pak Quraisy, sendiri mengatakan dalam tafsirnya, kita tidak bisa menutup kemungkinan ada orang yang beragama Nasrani, tapi dia membenarkan Nabi Muhammad dan sholat gitu, seperti ini. Mungkin kayak gitu. Berarti pendapat-pendapat kayak beliau itu kita sisi ya biarkan saja karena jatuhnya pendapat gitu, Pak. Iya, iya, kalau misalnya kriteria yang disebutkan dalam Al-Quran dipenuhi, Eh, ya kan, orang beriman di orang Nasrani, orang Sabiah, dan beriman kepada Allah. Lah gimana lagi yang standarnya beriman kepada Allah? Berarti kan beriman kepada Allah itu tentu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Yahudi tapi sholat gitu. Menurut saya lah ya orang yang Nasrani tapi sholat gitu. Itu. Eh, orang Nasrani tapi syahadat kepada Nabi Muhammad. Nasrani itu kan semacam komunitas ya umat hmm, itu. Itu mungkin saja terjadi. Tapi standar dasarnya itu jangan diabaikan. Beriman kepada Allah. Ayat itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Berarti kan beriman kepada Allah dan hari akhir itu hmm, sebenarnya kategori keimanan menurut Islam. Maksudnya gitu. oke. Artinya kita tidak bisa melarang orang untuk tetap menyebut diri sebagai Nasrani, tapi dia sholat gitu. Walaupun mungkin ada kekhawatiran bisa, waduh terus gimana nanti? Oh, namanya mereka ke masjid tapi agamanya masjid Nasrani gitu Iya. misalnya. Masjid cabang Nasrani kan ada tuh NU cabang Nasrani kan ada tuh. Enggak, kurang paham itu, Pak. Kalau itu kurang paham, Pak. Tapi kalau di Muhammadiyah Itu yang agama ada lain tuh. ada gitu. Sebenarnya setelah ini ya apa namanya dakwah teman-teman Nahdlatul Ulama kan sekarang di gereja, mereka masuk ke gereja. Hmm, Mungkin ada target itu bagaimana gereja-gereja itu tetap dia gereja tetapi bisa sholat, gereja bisa zakat, gereja bisa naik haji. Nah kalau itu mana sholat, ya kan? iya. Agak kemudian buka cabang lah, buka kembang dakwahnya teman Muhammad di gereja. Kan banyak acara-acara di gereja ya silakan aja. Tapi saya kira itu tidak mudah untuk kita tidak Berarti bisa menutup kemungkinan iya, itu, tapi kita tidak mudah juga untuk bisa gampang menerima gitu. Ya berarti kemungkinan pasti ada, ya, mungkin pasti asal ada, tapi asal soal kita pendapatnya menerima dan tidak itu asal tergantung pendapatnya kita. punya dasar gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, Pak. Asal pendapatnya punya Iya, dasarnya gitu. ya itu tadi, dasarnya adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Tentu kalau iman kepada Allah itu turunannya itu adalah iman seperti di dalam sistem ajaran kita yang kemarin, Allah, iman kepada Nabi, kita. Kita mereka juga harus membenarkan kitab Al-Quran. Terus dalam kitab mereka juga bicara soal Muhammad. Kalau enggak, Iya, ya enggak jadi dong. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, sekarang kita menuju syukur. Oh, dan sore hari ini ketemu kembali di studi Islam. Mohon ke-14 pertemuan terakhir sebelum kita menjalankan ujian semester. Lalu kita diskusikan pada kesempatan seperti ini Quran sebagai sumber ajaran tafsir itu nanti akan diterangkan lebih jauh oleh sepupu yang punya apa namanya yang punya tugas ya untuk menyusun judul ini dan diskusikan buku. Sudah diisi belum ya tadi
Dulu. Bisa belum? Makalahnya sudah saya share, Pak. Oke. Di kelompok 10 ini ada siapa saja ya? 10. Ada Kirana, betul ya? Kirana, Betul, Pak. Putri, Nurwahdah, dan Francisca, berempat ya? Betul. Oke. Baiklah, mari kita buka. Kita mulai dengan bersama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, sudah. Ya, sudah. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kajian Al-Quran, Sumber Ajaran, dan Penafsiran. Kami kelompok 10 beranggotakan kelompok saya sendiri, Putri Shanas Adila dengan NIM belakang 76, Kirana Ayu dengan NIM belakang 73, Nurwahdah dengan NIM belakang 85, Francisca Alin dengan NIM belakang 88. Materi pertama akan disampaikan oleh Nurwahdah. Terima kasih atas kesempatannya. Materi pertama adalah sumber ajaran. Al-Quran merupakan sumber dari ajaran Islam pertama sebelum hadis. Secara etimologi, Al-Quran karanga yakoro kiroatan atau Quranan yang memiliki pengertian kata bacaan. Adapun Al-Quran secara terminologi merupakan kalam Allah SWT yang telah diturunkan wahyu kepada Rasul terakhir yaitu Muhammad melalui malaikat Jibril. Membacanya dianggap ibadah. Tertulis di dalam satu mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat terakhir yaitu surat An-Nas dan disampaikan secara mutawatir. Diambil dari buku Ulumul Quran karya Dr. Haji Ansori LALMA. Di dalamnya menurut M. Quraish Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu kata yang dipilih Allah yang sangat tepat. Hal ini karena sejak dulu sampai sekarang, dari manusia mengenal baca tulis, tidak seorang pun mampu menandingi Al-Quran. Bacaan sempurna lagi mulia. Yang selanjutnya itu isi kandungan Al-Quran. 1. Masalah akidah. Akidah merupakan masalah yang hakiki dalam kehidupan beragama. Akidah sebagai pondasi bagi keimanan seorang muslim. Akidah yaitu kepercayaan terhadap keesaan Allah. Contohnya yang ada dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. 2. Masalah ibadah. Ibadah sebagai bentuk pengabdian seorang hamba kepada Sang Pencipta atau Al-Khaliq, yakni Allah. Pengabdian diartikan sebagai wujud rasa syukur hamba kepada penciptanya dengan semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ketiga, masalah akhlak. Akhlak menurut Al-Ghazali merupakan bawaan yang telah tertanam dalam jiwa yang melahirkan berbagai macam perbuatan dengan jelas dan gamblang tanpa lagi memikirkan dan mempertimbangkan. Yang keempat, masalah muamalat. Dalam Al-Quran membahas bagaimana cara berhubungan atau interaksi antar sesama manusia dari berbagai segi kehidupan. Kelima, masalah hukum. Isi dari hukum adalah berupa aturan-aturan Allah yang sudah ditetapkan untuk kebutuhan dan kebaikan umat manusia. Keenam, masalah sejarah. Bersihkan sejarah umat terdahulu yang diharapkan jadi pelajaran bagi umat setelahnya. Ketujuh, masalah dasar-dasar sains. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memberikan gambaran atau isyarat terhadap dasar-dasar ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Francisca Alin. Fungsi Al-Quran. Yang ke-1, Al-Huda atau petunjuk. Dalam Al-Quran terdapat 3 kategori tentang posisi Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang beriman. Kedua, Al-Furqan atau pemisah. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia adalah ugaran untuk membedakan
dan bahkan memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dengan yang salah. Yang ketiga, al-shifa atau obat. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia berfungsi sebagai obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Atau mungkin yang dimaksud di sini adalah penyakit psikologis. Kemudian yang keempat adalah al-mau'izah atau nasihat. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia berfungsi sebagai nasihat bagi orang-orang bertakwa. Materi selanjutnya penafsiran. Terminologi tafsir. Pengertian tafsir secara etimologis yaitu kata al-fasar yang memiliki arti penjelas atau keterangan. Menjelaskan suatu hal yang memiliki pengertian tidak jelas. Pada kalangan sarjana muslim, kata tafsir secara terminologi memiliki dua pengertian. Yang pertama, penjelasan tentang kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tafsir merupakan bagian dari ilmu badi, yakni salah satu cabang ilmu sastra Arab yang mengutamakan keindahan makna dalam menyusun kalimat. Kemudian bentuk-bentuk penafsiran Al-Quran. Bentuk-bentuk penafsiran di sini ialah nau atau macam atau jenis penafsiran. Sepanjang sejarah penafsiran Al-Quran, paling tidak ada dua bentuk tafsir yang dipakai atau diterapkan oleh ulama, yaitu bentuk riwayat al-matsur atau metode riwayat di sini bisa didefinisikan sebagai metode penafsiran yang data materinya mengacu pada hasil penafsiran Nabi Muhammad SAW yang ditarik dari riwayat pernyataan Nabi atau dalam bentuk asbab al-nuzul sebagai satu-satunya sumber data otoritatif. Model metode ini tentu statis karena hanya tergantung pada data riwayat penafsiran Nabi dan juga harus diketahui bahwa tidak setiap ayat mempunyai asbab al-nuzul. Kemudian pemikiran al-rai. Dalam penerimaan tafsir ini para ulama ada yang membolehkan, ada pula yang melarangnya. Tetapi setelah diteliti, kedua belah pihak sama-sama mencela penafsiran berdasarkan al-rai atau pemikiran semata, tanpa mengindahkan kaidah-kaidah dan kriteria yang berlaku. Keduanya sepakat membolehkan penafsiran Al-Quran dengan sunnah Rasul serta kaidah-kaidah yang mutabarah atau diakui secara bersama. Yang selanjutnya, metode tafsir. Metode penafsiran adalah cara serta langkah-langkah sistematis yang terdiri dari seperangkat ulasan materi yang disiapkan untuk penulisan tafsir Al-Quran supaya sampai pada maksud dan tujuan. Abdul Al-Hayy Al-Farmawi menyatakan metode penyajian tafsir oleh kalangan ulama terbagi menjadi 4, yaitu 1. Metode tafsir ijmali, yang kedua metode tafsir tahlili, yang ketiga metode tafsir muharon, dan yang terakhir metode tafsir makdu'i. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kirana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan 3 metode tafsir yaitu ijmali, tahlili, dan muqaron. Yang pertama, metode tafsir ijmali yaitu atau global adalah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna secara global. Pengertian tersebut menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, tetapi mencangkup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan mudah dibaca. Kemudian ciri-ciri dari tafsir ijmali yaitu seorang mufasir langsung menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Itulah sebabnya kitab-kitab tafsir ijmali tidak memberikan penafsiran secara rinci, tapi ringkas dan umum, sehingga seakan-akan kita masih membaca Al-Quran padahal yang dibaca adalah tafsir. Namun pada ayat-ayat tertentu diberikan juga penafsiran yang agak luas, tetapi tidak sampai pada wilayah tafsir analitis. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan tafsir ijmali. Yang pertama kelebihan yaitu mudah dipahami, tidak berbelit-belit, sesuai bagi yang ingin memperoleh pemahaman ayat-ayat Al-Quran dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian kelebihan yang kedua, bebas dari penafsiran Israiliyat dikarenakan ringkasnya penafsiran. Kemudian kekurangannya, kurang memperhatikan kaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Dan yang terakhir, ruangan penafsiran terbatas untuk klarifikasi yang memadai. Selanjutnya, yaitu metode tafsir tahlili. Metode atau bisa disebut metode analitis.
ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan, serta menerangkan makna yang tercangkup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Ciri-ciri dari metode tafsir tahlili, yaitu para mufasir berusaha menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran secara komprehensif dan menyeluruh, baik yang berbentuk al-maksur maupun al-roy. Al-Quran ditafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat secara berurutan, serta tidak ketinggalan menerangkan asbab al-nuzul dari ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut. Penafsiran yang mengikuti metode ini dapat mengambil bentuk al-maksur ataupun al-roy. Kemudian, kelebihan tafsir tahlili dan kekurangan tafsir tahlili. Kelebihannya yang pertama, dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat karena susunan tertib ayat atau surat mengikuti susunan sebagaimana dalam mushaf. Yang kedua, mudah mengetahui munasabah atau korelasi antara suatu surat atau ayat dengan surat atau ayat lainnya. Kemudian kekurangan dari tafsir ini, yang pertama, menghasilkan penafsiran yang parsial atau sempit. Kemudian yang kedua, subjektivitas mufasir tidak mudah dihindari. Karena contohnya adanya ayat yang ditafsirkan dalam rangka membenarkan pendapat dari si penafsir tersebut. Kemudian yang ketiga, metode tafsir muqaran. Pengertian metode tafsir muqaran atau komparatif dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan teks atau nas ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan persamaan maupun kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Kemudian yang kedua, membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang pada lahirnya terlihat bertentangan. Kemudian yang ketiga, membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Ciri-ciri metode ini yaitu memiliki ciri utama, yaitu komparatif. Hal ini disebabkan karena yang dijadikan bahan dalam membandingkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis adalah pendapat para ulama tersebut. Selanjutnya, kelebihan tafsir muqaran. Yang pertama, membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Yang kedua, tafsir dengan metode ini berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Kemudian kekurangannya, yang pertama, penafsiran yang menggunakan metode ini tidak dapat diberikan kepada para pemula. Yang kedua, metode muqaran kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat saat ini. Hal itu disebabkan karena metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah. Materi selanjutnya, metode tafsir maudhu'i. Pengertian metode ini ialah membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti asbab al-nuzul, kosakata dan sebagainya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Quran dan hadis maupun pemikiran rasional. Ciri-cirinya yaitu, ciri utama metode ini ialah menegakkan tema, judul atau topik pembahasan sehingga tidak salah bila dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal. Artinya, penafsiran yang diberikan tak boleh jauh dari pemahaman ayat-ayat Al-Quran agar tidak terkesan penafsiran tersebut berangkat dari pemikiran atau terkaan belaka. Al-Roy Al-Mad. Kelebihan tafsir maudhu'i yang pertama, kemungkinan untuk mengetahui satu permasalahan secara lebih mendalam dan lebih terbuka. Kedua, tafsir ini lebih tuntas dalam membahas masalah. Kekurangan tafsir maudhu'i yang pertama, terbuka kemungkinan melibatkan anutan dalam penafsiran. Yang kedua, tidak menafsirkan segala aspek yang dikandung satu ayat, tetapi hanya salah satu aspek yang menjadi topik pembahasan saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Wahdah. Corak penafsiran. Corak penafsiran adalah kecenderungan seorang penafsir atau mufasir dalam memahami Al-Quran dan biasanya sesuai dengan latar belakang pendidikan atau bidang keilmuan penafsir itu sendiri. Menurut Quraish, corak-corak penafsiran yang dikenal selama ini antara lain adalah corak sastra bahasa, corak filsafat dan teologi, corak penafsiran ilmiah, corak fiqh atau hukum, corak tasawuf, corak sosial kemasyarakatan. Kehadiran tafsir menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan akan ilmu tafsir menjadi sebuah hal yang utama karena ilmu tafsir berfungsi sebagai kunci untuk memahami Al-Quran dari berbagai aspeknya. Tanpa ilmu ini, tentu dalam konteks yang sangat luas, mustahil Al-Quran bisa dipahami dengan benar dan baik. Setiap orang, khususnya mufasir, akan mengerti maksud kandungan Al-Quran. Dengan demikian, ia akan menjadi pelita dalam kehidupannya. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kalau Ada yang mau komentar? Kalau madunnya ya. ya kalau mohon izin untuk kelompok 10 dan Pak Yayat, mohon izin Ya. bertanya. Saya Dafa Fauzi Rahmat, NIM 082. Mohon izin, ketika tadi dijelaskan bahwasanya banyak jenis tafsir serta banyak penafsir Al-Quran nih, gimana pandangan dari teman-teman ketika melihat dari segi penafsiran yang begitu banyak dan kadang ada yang cukup berseberangan untuk menanggapi satu ayat. Itu kurang lebih pertanyaannya. Terima kasih. Sambung dulu ya Mas Dafa. Siap. Oke. Siapa di situ? Ada 2, 3 orang. Putri Sahnas. Oh, berarti satu device ya, 2. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, dijawab aja dulu. Jadi, menanggapi pertanyaan dari Saudara Dafa, yaitu pandangan dari kelompok kami, banyaknya penafsiran atas suatu ayat maupun surat. Menurut kami, banyaknya penafsiran tersebut itu tergantung karena bagaimanapun juga pemikiran dari orang-orang itu berbeda, pemikiran orang-orang yang menafsirkan ayat atau surat tersebut. Dan terkadang penafsiran mereka yang menafsirkan surat atau ayat tersebut itu tergantung terhadap tergantung pada latar belakang mereka sendiri juga akan menjadi salah satu faktor perbedaan mereka atau hasil penafsiran dari orang-orang tersebut. Jadi tanggapan kami ya bagaimana ya? Ya tidak apa-apa karena ya memang berbeda. Sebentar. Kalau misalnya Mbak Kirana nih, dengarkan tadi sedikit obrolan saya dengan Pak Yayan ataupun sedikit diskusi ini, ada pandangan dari salah satu ulama yang cukup masyhur di Indonesia nih, Quraisy Shihab ya. Beliau ayahanda dari Najwa Shihab yang notabene kita sudah kenal beliau sebagai jurnalis ya. Beliau ini berpendapat seperti ini, orang kafir adalah orang yang dalam hatinya menolak ajaran Islam secara aku padahal telah nampak kepadanya gambaran ajaran Islam yang rinci dan sempurna. Umat beragama lain, terutama di Barat, tidak bisa disebut kafir karena belum mengerti ajaran Islam secara sempurna. Nah, kita bisa lihat nih, beliau itu menafsirkan seperti demikian untuk konsepsi bahwa bisakah non-muslim masuk surga gitu. Nah, kalau kita lihat komentarnya nih, untuk linknya sudah saya share ke teman-teman di grup. Apa yang namanya, kok
ada nih kelihatannya semakin liberali kan, mungkin saat berseberangan dan bisa terjadinya konflik karena pendapat-pendapat ini gimana itu untuk menghindari konfliknya gitu. Mohon maaf, bisa diulangi tidak? Atau mungkin ditulis di kolom chat karena nggak jelas di sini suaranya keresek-keresek. Oke, siap, mohon maaf. Iya, Mak, Siap suaranya tulis. putus-putus. Mungkin itu tuh dari apa, setnya mungkin ya ada apa. Enggak, Pak, ini kayaknya kemungkinan dari komputernya gitu. Masalah laptop. Sebentar ya. Atau saya pesan suara saja di grup nih. Aduh. Suwe. Itu. Yang rinci dan sempurna. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya? Tanya. Oh, pada tidur semua nih. Oh, sudah. Yang punya dapat tadi sudah di ON. Kelompok 10 izin bertanya. Ya, silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 78. Saya akan tanya tentang di paper kan ada fungsi dalam Al-Quran. Itu kan ada 4, ada Al-Huda, Al-Furqan, ada Asy-Syifa, ada Al-Mu'izzah. Nah, saya mau menanyakan tentang Asy-Syifa. Itu sebutkan
ayat yang mengandung obat di dalam Al-Quran apa aja. Ya, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab dari pertanyaannya Mas Fauzan, tadi bertanyakan ayat-ayat yang mengandung sifat dalam Al-Quran itu apa saja, benar kan? Nah, ayat yang pertama ada At-Taubah ayat 14 yang artinya, perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaran tanganmu, dan dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta menegakkan hati orang-orang yang beriman. Yang kedua, ada Quran Surat Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Surat yang ketiga ada An-Nahl ayat 69, artinya, kemudian makalah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang. Apa bisa diterima, Mas Fauzan? Bisa. Terima kasih. Itu yang jadi obatnya Al-Qurannya apa madunya? Pada. Madunya, Pak. Madunya itu ada di Al-Qur'annya gitu loh, Pak. Yang saya bertanya tadi, yang kamu maksud Al-Quran sebagai obat itu buat apa? Buat bagi apa sih ya namanya? Biasanya itu menurut saya pribadi ya, Pak, orang yang jarang baca Al-Qur'an itu hatinya tidak tenang. Jadi ketika dia membaca Al-Qur'an, itu menenangkan hati dan memang terbukti, Pak. Ya, berarti itu obat hati ya kan, bukan obat Iya. pilek. Iya, obat hati. Iya, Pak, maksudnya itu, Pak. Maaf, Pak. Kamu satu daerah dengan Dava ya? Ya. Bumen, Pak. Oh iyalah, sejak Beda, Jauh. beda. Satu Oh, presiden, mirip ya kan? satu presiden. Satu presiden benar, Pak. Ya, jadi maksud di situ syifa wa rahmatun lil mu'minin itu obat itu adalah obat hati ya kan. Ya, itu bisa menjadi penenang ya kan, penenang jiwa. Tapi juga dalam beberapa hal surat Al-Fatihah itu juga menjadi obat. Obat itu kan. Ya juga disebut dengan sebagian dari nama Al-Fatihah adalah asyifa. Dia adalah obat. Karena Nabi pernah melakukan ruqyah dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas itu sering Nabi menggunakan sebagai ruqyah, yaitu mantra. Nah itu ya ada ya tentu di situ sebenarnya juga erat hubungannya dengan ketenangan tadi. Ketika orang sudah tenang hatinya gitu, ya dia bisa sembuh sendiri. Katanya kan penyakit itu banyak yang apa namanya, yang dimunculkan akibat hati dan pikiran yang tidak benar. Dengan baca Al-Quran, kita tenang, pikiran kita juga menjadi baik, itu sehingga dia menjadi sehat. Itu banyak penelitian-penelitian yang
mencoba, melihat misalnya ada orang yang sering membaca Quran sampai sepuh, itu penglihatannya tidak terganggu. Artinya untuk baca Quran itu jelas banget gitu, Mbak, tidak harus disambung pakai kacamata. Itu, eee, karena dia sering membaca Al-Quran. Pendengaran jelas, kalau katanya sering mendengarkan ayat Al-Quran. Ya itu memang perlu ditopang oleh hasil riset-riset ilmiah. Tapi memang kalau kalau riset siapa tuh yang meneliti The Power of Water, itu air yang diperdengarkan ayat suci Al-Quran akan menimbulkan kristal-kristal yang baik gitu. Air saja ya, dibacakan Al-Quran merespon dengan membentuk kristal-kristal yang unik dan positif gitu, indah gitu. Tentu apalagi manusia. Kalau dia ketika membaca Al-Qur'annya, mendengarkan Al-Qur'annya, sebagaimana berserah dirinya air, ya kan? Artinya dia Islam gitu. Artinya Islam itu kan tunduk dan patuh. Ya. Tapi kalau tidak ada ketundukan dan kepatuhan di dalam konteks bacaannya, ya saya kira tidak ada pengaruhnya apa-apa. Sama saja dengan bunyi-bunyian yang lewat begitu saja. Saya kira gitu. Tadi dari Dapa gimana tuh? Kamu mendapatkan teks Lagi didiskusikan lagi. Saya ingin nanya dulu tuh, Dapa, kamu dapat kalimat Pak Kures itu dari mana tuh? Dari ini Pak, sebentar saya search saja postingannya ini. Kures menyebutkan di mana gitu? Apakah di dalam bukunya yang mana atau mungkin di dalam satu diskusi dengan siapa saat apa itu penting. Jadi kita tidak juga saya belum pernah soalnya mendengar kalimat itu kecuali tadi yang saya kutip dari Pak Kures ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat berapa itu. Kalau yang itu ini saya juga pernah dengar. Tapi nah ini juga saya salah satu yang saya kaget di mana Instagramnya itu ya pengikutnya juga lumayan gitu Pak. Itu untuk linknya sudah saya share di grup gitu Pak. Oh, tadi di situ Anda menyebutkan siapa? Mun Siri. Gimana? Ya. Tadi Anda menyebutkan Mun Siri. Ini di situ juga. Kalau 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 Munim yang dikutip ya itu karakter dia, dia memang Islam. Ada juga yang itu di tengah-tengahnya itu di slide ketiga itu Kores Shihab gitu Pak. Makanya saya juga shock untuk Kores Shihab mengambil Di ilmu. mana dia menyebut seperti itu? Sumbernya itu dari non strict muslim juga bisa masuk surga, IB IB Times ID 298/2022. Dikatain toh. Itu di IBTM ya nulis. Ini Pak, Lu bisa share linknya nggak di itu? sudah Pak, sudah di grup, Ya, di grup juga Pak. sudah.
Saya pikirnya ini awalnya untuk Instagram yang kurang kredibel gitu Pak. Tapi ngelihat orang-orang yang nge-follow-nya yang juga tak follow sama saya agak cukup kaget Kalau IB gitu. Time, saya kira memang ini apa namanya? Ini website artikel IB Iya, Time itu. Banyak orang yang menulis di sini IB Time itu. Saya kira Pak Kures yang menulis di sini, tapi ini mungkin oleh admin IB Time yang menulis itu. Saya pikir tulisan Pak Kures gitu. Ini kan yang muncul kan iya, player ya, iya. player yang Saya ada kata gitu Pak. ya, ya ini player ini. Jadi ini kalau apa namanya, kalau Pak Kures mengatakan begitu, berarti beliau berasumsi bahwa orang Barat itu tidak tahu Islam, ya kan? Orang Barat tidak tahu Islam. Tapi saya kira apa iya di era informasi seperti ini tidak tahu Islam? Kalau pakai logika sebelum ada dalam Al-Quran kan, sebelum sampai kepada mereka Al-Quran ataupun wahyu, maka mereka kan tidak mendapatkan hukuman. Iya, itu yang jadi perdebatan Pak, gitu. Karena hampir Nah, tidak itu mungkin lah mereka tidak tahu Islam gitu. ya kalau memang itu iya dalam Al-Quran begitu. Mereka tidak tidak kena hukum kalau belum ada wahyu yang datang kepada mereka. Tapi persoalannya kalau hari ini lalu tidak ada informasi yang begitu sangat terbuka, saya kira hampir semua mereka mengerti tentang Islam hari ini. Artinya kalau mereka mau baca gitu kan, mau mendengarkan, mereka jadi ketertutupan mereka, kekafiran mereka itu hari ini saya kira bukan mereka belum tahu Islam sama sekali. Mereka tahu Islam tetapi tidak mau mempelajari Islam dan itu menurut Al-Ghazali itu dikatakan kafir. Nah, seperti itu. Dan mereka sudah sampai kepada mereka informasi tentang ajaran agama tapi menutup diri untuk menerimanya. Ini sudah sampai loh. Saya tidak habis pikir kalau di barat yang begitu melek teknologi lalu tidak sampai berita tentang Islam. Saya khawatir itu hanya provokator aja nih, provokasi yang dibuat oleh Gitu. seringkali kan Pak Kures memang disetkan oleh orang-orang kan, Iya sih, itu yang jadi resiko. memposisikan Pak Kures seperti orang itu. Iya, ya statement itu kalau dalam konteksnya orang barat tidak ngerti agama, tidak ngerti sama sekali tentang Islam, ya bisa dibenarkan gambaran itu. Tetapi kalau kita lihat hari ini, kayaknya nggak mungkin deh orang barat tidak tahu Islam. Iya. Tahu paling minimal ada beritanya, tapi mereka nggak mau belajar. Justru karena mereka nggak mau belajar, itulah dianggap sebagai kafir itu sendiri. Menurut saya begitu. Menutup siapa gitu. Saya tidak tahu orang barat tuh dan desonya seperti deso. Ada nggak di Eropa ataupun di Amerika seperti Papua? Desone. Kurang paham Lah itu. justru yang bisa kita katakan sebagai orang yang belum masuk ajaran Islam kepada mereka adalah orang suku pedalaman itu bisa jadi suku pedalaman di Papua yang tidak kita kenal gitu kan, suku pedalaman di Ujung Kulon yang tidak kita kenal. Mungkin iya gitu. Nah, kita tidak tahu mereka gitu. Tidak tahu mereka. Mereka juga nggak tahu kita juga nggak tahu mereka. Kalau di barat ada yang semacam itu, ya jangan hanya barat, barat, timur, utara, selatan. Kalau kondisi objektif masyarakatnya memang terisolir, terpencil gitu, tidak dapat informasi, tidak ada cahaya peradaban ke situ ya mereka nggak bisa dikatakan sepenuhnya kafir. Nah, belum sampai informasi kepada. Kalau itu konteksnya, saya tapi kalau kita kemudian punya asumsi bahwa masa iya sih di barat seperti itu, desone gitu ya. Iya. Nanti kalau begitu sudah bisa saja hoax. Kurang sesederhana itu cara berpikir orang barat tidak
tidak akan akses informasi gitu loh, anak-anak itu. Sehingga di Papua hari ini pun sebagian besar orang Papua pedalaman juga sudah lihat di media mereka. Betul, dai-dai kita sudah masuk ke pedalaman tuh, masjid-masjid gitu, pulang terus. Ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin memposisikan makalah, pertama ini makalahnya dulu. Makalahnya cukup rapi, tetapi lebih banyak kopasnya kayaknya ya. Wadah. Lalu referensinya satu itu aja gitu ya. Referensinya hanya satu itu aja. Ya. Dari jurnalnya banyak, Pak. Kenapa nggak diambil? Sekitar 6 jurnal. Ya, kenapa nggak diambil dari keenamnya, jadikan referensi? Apa caranya? Dijadikan rujukan, tahu nggak caranya? Dibaca dulu kan, Pak? Ya, dibaca dulu, terus dijadikan, kira-kira menurutmu bisa dijadikan sebagai rujukan untuk ditampilkan di dalam. Jadi gini loh, ada dugaan, saya nggak tahu benar. Ada dugaan. Anda ini nggak ngerti, kalian tuh nggak ngerti gimana tuh caranya mengambil, mengutip itu gitu. Tahu nggak caranya ngutip itu seperti apa? Itu kesan saya gitu. Jadi misalnya gini, kan sama saja dengan hal itu terdapat dalam firman Allah surat sekian ayat sekian. Kemudian kita tulis ayatnya, kita tulis terjemahnya. Kemudian dibuat pututnya di bawah. Quran dan terjemah terbitan Departemen Agama tahun sekian halaman sekian. Ya kan? Itu kita kutip. Kemudian kita membuat narasi lagi, menjelaskan lagi bla 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 misalnya. Nah, kemudian ngomong lagi tentang misalnya saya membuat narasi begini. Bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Itu fakta begitu, ya kan? Dan itu semua orang tahu, ya kan? Semua orang tahu. Menurut menurut Dafa misalnya atau menurut Quraisy Shihab misalnya, Quran itu dibagi ada 2 periode proses penurunan, ya kan? Ada penurunan saat di Mekah, ada Al-Quran yang diturunkan di Madinah. Maka yang di Mekah disebut dengan ayat Makkiyah, yang di Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Titik. Tulis tuh bututnya di situ. Quraisy Shihab, wawasan Al-Quran, kemudian Bandung, Mizan, tahun 90, halaman 25 misalnya. Kan begitu. Itu namanya ngutip begitu. Untuk menguatkan pendapat kita bahwa Al-Quran itu diturunkan di Mekah dan di Madinah. Lebih lanjut, ya kan misalnya, dijelaskan bahwa kandungan Al-Quran yang diturunkan di Mekah berisi tentang ketauhidan kepada Allah. Sementara Al-Quran yang diturunkan di Madinah mengandung nilai-nilai atau norma-norma kehidupan sosial umat Islam. Dikutip lagi itu. Ini dari bukunya siapa yang dikutip itu. Ya kan? Ciri Quran berikutnya antara Mekah dan Madinah, ayat-ayat yang Makkiyah sifatnya pendek-pendek dan yang di Madaniyah adalah panjang-panjang. Itu kan bisa kita pilih dari beberapa referensi yang ada. Sehingga kemudian ke-6 artikel yang kamu baca itu bisa masuk semua di dalam paper kita. Kenapa? Karena narasi yang kita buat bukan narasi paper itu, tapi narasi kita. Paper itu dijadikan sebagai rujukan. Tapi kalau kalian ngambil semua ini kan bagus dari sini ambil satu ya, namanya bukan merujuk, namanya mindahin dari paper ke tulisanmu, namanya kopas itu. Jadi kalau menulis paper itu dibuat dengan bahasa kita sendiri. Maka struktur bahasa kita sendiri. Kutipan-kutipan itu untuk menguatkan kalimat-kalimat yang kita tulis di situ. Itu ya, itu saya kira perlu dilatih. Saya kira teman-teman Ikom
saya sering mengatakan, ada dosen-dosen yang bagus untuk bagaimana menuliskan, belajar menulis itu ya, terutama menulis ilmiah. Kalau nulis-nulis, tapi memang menulis itu dimulai dari hal yang ringan-ringan, supaya kita terlatih untuk menyusun kalimat sendiri. Kalau kita sudah terbiasa menyusun kalimat sendiri, itu akan mudah berikutnya. Di parafrase dari suatu sumber itu akan mudah sekali. Tapi kalau kita tidak terbiasa menulis, mencari katanya saja susah gitu. Oh, ini kata-katanya apa, mulainya dari mana gitu. Nah, itu repot, dan itu memang harus dilakukan. Oke. Itu nanti kalau gitu seluruh oh, yang yang kamu baca itu ya dikutip loh, dikutip biar kelihatan agak berwibawa itu papernya. Biar ada referensi yang dikutip lebih banyak. Footnote-nya lebih. Itu situ-situ aja itu terus diusul. Kesannya menjadi kurang baca. Dan menjadi aneh kalau tidak dikutip lalu muncul di daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah menampilkan buku-buku yang kita kutip di dalam penulisan paper. Kalau nggak dikutip dalam paper nggak usah dimunculkan. Apa ya? Gitu. Itu kira-kira masukan untuk kedua. Saya ingin menegaskan begini. Topik mengenai Al-Quran dan penafsiran, Al-Quran sebagai sumber ajaran dan penafsiran. Ini kan sebenarnya kelanjutan dari kerangka dasar ajaran yang kita bicara mengenai iman, Islam, dan ihsan itu, dan masih dalam kerangka keimanan itu. Kemarin kita bicara mengenai kenabian, dan Nabi itu menjadi salah satu pilar keimanan kita, termasuk kitab suci, yaitu Al-Quran. Ini berarti kita sedang bicara tentang salah satu objek kajian dalam studi Islam. Jadi Al-Quran itu menjadi objek kajian di dalam studi Islam. Mengapa dia menjadi objek kajian? Ya memang Al-Quran harus dipelajari. Memang dia sumber ajaran. Seluruh ajaran Islam itu ada dalam Al-Quran. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengerti tentang sumber ajaran itu atau ajaran itu kalau kita tidak pelajari? Ya kan? Maka dia menjadi menjadi objek kajian dalam studi Islam. Maka kemudian kalian sudah dapat mata kuliah Ulumul Quran kan sekarang? Sudah. Nah, itu adalah merupakan salah satu objek studi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, bahkan mahasiswa UIN pada umumnya. Dia akan belajar tentang Al-Quran. Bahwa kemudian yang diajarkannya apa, itu kembali kepada dosennya masing-masing. Itu kembali kepada kapasitas masing-masing dosen untuk mengajarkan hal itu. Tapi secara teoritik gitu, itu memang butuh dikaji, perlu dikaji. Mengapa perlu dikaji? Karena dia memang sumber ajaran utama. Menjadi aneh kalau kita mengklaim diri sebagai seorang atau mengatakan diri sebagai seorang muslim, tapi Quran sendiri yang pernah dipelajari. Maka kemudian kita harus mengerti apa sih kandungan Al-Quran itu. Nah, tadi sudah ada terangkan di situ, ya kan? Tapi Anda lebih banyak menerangkan tentang Al-Quran itu nama-nama untuk Al-Quran. Ya kan? Bicara tentang nama-nama Al-Furqan misalnya, Syifa, misalnya di situ. Tetapi kandungan moral apa yang ingin disampaikan Al-Quran kepada kita belum muncul, ya, belum muncul. Dan memang tidak mungkin kita akan munculkan semua dalam waktu yang sangat singkat. Dari 6.666 ayat itu, kalau untuk rincinya, saya kira memang kita harus belajar secara serius, lebih spesifik. Nah, tetapi kita bisa membicarakan yang global, ya, yang global untuk dijadikan sebagai apa ya, semacam panduan bagi kita di dalam melihat Al-Quran. Jadi gini, kalau Anda megang Al-Quran, maka setidaknya ada gambaran, oh saya akan dapat ini dari Al-Quran. Kalau kita sudah tahu pesan-pesan umumnya, nanti akan kita bisa, dan kita boleh mengklasifikasi
eee, hal yang lain, pesan yang lain. Saya misalnya di sini mengklasifikasikan gini, di antara pesan moral Al-Qur'an yang bisa kita tangkap ya, atau juga bisa meningkatkan kesadaran kita ketika kita berhubungan dengan Al-Qur'an. Pertama disebut, Al-Qur'an itu bicara tentang tauhid. Dan memang kita tahu, tadi Anda kutip juga surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan itu tadi merupakan ciri khas surat Makkiyah, ya, ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah itu menerangkan tentang bagaimana kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid itu menyembah Allah dan bagaimana beribadah kepada Allah. Itu harus menampakkan ketauhidan kita. Ketauhidan itu hanya fokus pada Allah yang esa dan bagaimana kita membuktikan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah yang esa itu. Maka dalam Al-Quran disebutkan Allah yang esa memang ada dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad yang dikatakan laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa sama dengan yang lain, itu terangkan dalam Al-Quran. Ya kan? Kemudian kita juga diminta menyembah kepada Allah itu, ya kan? Bagaimana cara menyembahnya? Dalam Al-Quran juga disebutkan. Ada sholat di situ, ya kan? Kemudian ada puasa di situ, ada zakat di situ, ada haji di situ, ya kan? Itu adalah cara-cara beribadah kepada Allah. Itu cara beribadah kepada Allah yang Allah tunjukkan kepada kita. Nanti rinciannya dari Al-Quran ini akan diterangkan dalam hadis Nabi. Minggu depan kita akan bicara tentang hadis Nabi. Ya kan? Di dalam Al-Quran itu bicara tentang tauhid kepada Allah. Kita pahami Allah yang esa berdasarkan ayat-ayatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia yang hidup, al-qayyum, ya kan? Yang la ta'khudhuhu sinatu wala naum, ya kan? Tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa fil ard, yang menguasai langit dan bumi. Terus itu dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang sering disebut dengan ayat kursi. Itu menunjukkan siapa Allah itu. Ya kan? Siapa Allah itu. Kemudian ada banyak ayat-ayat yang lain yang bercerita tentang bagi siapa Allah itu, dan Allah sendiri yang menjelaskan kepada kita. Jadi kalau bersentuhan dengan Al-Quran ya bukan hanya sekedar baca. Ada proses internalisasi yang membuat keyakinan kita, ketauhidan kita kepada Allah semakin kuat. Karena di antara pesan moral dari Al-Quran adalah tauhid. Di samping kemudian tadi saya sebut dengan adab ibadah yang harus ditunaikan dalam rangka menunjukkan keimanan kita kepada Allah SWT. Termasuk juga bagaimana praktek ibadah yang benar itu harus merujuk kepada apa yang mencontohkan ibadah itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita beribadah tidak merujuk ke situ, itu nanti akan menjadi orang yang seenaknya di dalam beragama. Dan bisa jadi melenceng dari ajaran keagamaan kalau kita tidak merujuk kepada tata cara ibadah yang dicontohkan oleh. Dan misalnya loh ya, ini nih contoh yang muskil ya sebenarnya bagi umat Islam. Puasa itu dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Nah, itu kan muskil sekali. Yang seperti itu orang tahu kenapa kita puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Karena kita membaca hal itu dari sabda Nabi misalnya. Atau dalam Al-Quran juga disebutkan minal khaytil yadu minal khaytil aswadi minad danas misalnya, kan begitu. Mulai dari terbit fajar sodik sampai dengan terbenamnya matahari. Itu karena ada petunjuk-petunjuk. Haji misalnya, sholat itu semua ada petunjuknya. Dan clear, saya kira. Itu tidak lagi perdebatan soal bagaimana kita sholat. Kemudian yang kedua, selain dari tauhid tadi dan ibadah adalah Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang nilai perilaku. Nilai perilaku itu berkaitan dengan etik, moral. Baik moral individu maupun moral kolektif, moral masyarakat. Al-Quran menerangkan tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang pribadi, seorang muslim itu. Moral seperti apa? Ya kan? Misalnya, surat Luqman itu. Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waghud min syautik.
Inna angkarul aswati la sautu. Janganlah berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Itu Al-Qur'an. Jadi ketika kita sering mendengar nggak boleh sombong tuh, itu Al-Qur'an yang bicara. Bahkan wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jangan berpaling tuh dari manusia itu. Ya kan? Dan suaramu jangan terlalu cempreng, jangan terlalu keras gitu. Karena seperti suara kedelai ya, keledai ya kan? Suara keledai. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Ada yang seperti itu. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan katakan kepadanya ah. Wala tanhar, jangan kau hardik mereka. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah pada keduanya kata-kata yang karima. Kaulang karima, kata-kata yang mulia. Coba. Itu namanya akhlak Al-Qur'an. Ya kan, akhlak Al-Qur'an yang diajarkan kepada individu-individu. Atau juga akhlak sosial gitu. Akhlak sosial itu. Ya, bahwa Al-Qur'an mendorong umat Islam secara kolektif untuk berperilaku misalnya menjadi umat yang adil, umatan wasaton. Ya kan? Umat yang adil, bukan umat yang timpang ya kan, tapi umat yang adil. Kemudian juga mengajarkan tentang bagaimana kebebasan. Bukan menjadi umat yang mengkooptasi orang lain, tapi justru umat yang membebaskan orang lain sejalan dengan semangat ketauhidan kita. Kita hanya siap dikuasai Allah karena Dia yang Maha Kuasa, tapi tidak kita dikuasai oleh orang lain, apalagi menguasai orang lain. Kita justru memerdekakan orang lain. Mengajarkan bagaimana kejujuran, bagaimana sabar, misalnya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Itu banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengajarkan tentang nilai-nilai etika, ya kan, baik secara pribadi, individu maupun secara kolektif. Nah, ini kan ajaran-ajaran Al-Qur'an, pesan-pesan moral Al-Qur'an yang ketika kita membacanya itu mestinya kita punya connecting yang kuat gitu, punya koneksi yang kuat. Bahwa oh, kita memang diminta untuk itu, sebab Al-Qur'an dikatakan hudan, petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin atau hudal linnas gitu. Jadi dia adalah petunjuk yang harus kita ikuti. Kemudian yang ketiga misalnya selain tadi tentang nilai-nilai, tentang norma hukum, tata sosial di kalangan umat Islam. Norma itu hukum-hukum kehidupan kita. Aturan-aturan di dalam kita laksanakan. Misalnya bagaimana harta itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Itu diatur di dalam Al-Qur'an itu. Harta itu bisa berpindah tangan apabila melalui proses jual beli, apabila melalui proses kewarisan, apabila melalui proses wasiat, apabila melalui proses hadiah, ya kan? Nah, selain itu maka tidak dibolehkan, tidak dibenarkan orang mengambil harta orang lain tanpa hak. Maka pencurian itu dihukum dalam Al-Qur'an. Syariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Karena pencurian itu suatu perbuatan yang mengambil milik orang lain dengan jalan yang tidak benar. Karena akan menimbulkan ketidaknyamanan gitu. Dan menjadi tidak produktif. Pencurian itu menjadi sikap-sikap yang tidak produktif. Dia bukan memperkaya peradaban kita. Dia hanya ya sama misalnya ketika ngamen, minta-minta gitu. Makanya yadul ulya khairu min yadis sufla, tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Karena peminta-minta itu dia tidak produktif sama sekali. Sementara Islam mengajarkan bagaimana produktivitas. Kemudian juga misalnya tentang bagaimana kita membangun
keluarga. Dilarang berzina, dibolehkan menikah. Kalau kita mau belajar ini dari ulama klasik misalnya Asyatibi mencoba bukan meringkas ya namanya. Ya bolehlah kita katakan mengambil intisari dari Al-Qur'an itu. Menurut Syatibi dia ada 5 setidaknya apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an itu. Nanti ada satu judul makalah yang kita sebut dengan Maqasidus Syariah. Ini saya kasih buka sekarang. Pertama, Hifdid-din, menjaga. Jadi saya katakan ada mentauhidkan kita kepada Allah, mentauhidkan Allah, kemudian beribadah kepada Allah. Itu tanda bahwa kita menghidupkan agama. Masjid banyak tapi tidak pernah ada sholat di dalamnya, itu Islam mati. Ya kan? Karena sholatu ya imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Itu maka kemudian dibuatlah tata aturan supaya agama hidup itu ada peribadatan yang dicontohkan oleh pembawa ajaran agama ini. Supaya apa? Agama itu hidup, nampak. Setiap agama pasti ada ritualnya. Karena ritual itu menunjukkan identitas keberagamaan kita. Bahwa ada pengabdian kita, ada ibadah kita gitu. Maka Al-Qur'an itu isinya adalah lihifdid-din, menjaga agama. Kedua adalah lihifdil akal, menjaga akal manusia. Sebenarnya maka kemudian melarang adanya minuman khamar. Karena minuman khamar itu mabuk itu menjadi merusak akal manusia. Dilarang juga di situ judi. Karena judi itu juga pada dasarnya adalah merusak akal. Karena orang yang judi bukan hal yang produktif, di kepalanya hanya halusinasi tentang kemenangan judinya dengan cara gutak-atik dan macam-macam. Ya kan, judi togel misalnya, ngitung nomor dari motor yang lewat, huruf terakhirnya berapa, nomor terakhirnya berapa, itu orang nggak produktif sama sekali dan itu orang mabuk. Gitu. Juga sama dengan orang yang bermain riba. Dalam Al-Qur'an disebut orang yang main riba itu kama yatahabatahu syaitan. Orang yang seperti kerasukan setan. Jalannya itu sempoyongan gitu. Karena memang dia tidak punya pendirian. Di dalam kepalanya sibuk bagi kreditur, ya, bagi kreditur dia hanya hidupnya dikejar-kejar bagaimana membayar utang. Sementara bagi debitur, kebalik gitu. Bagi debitur dia hanya dikejar-kejar utang, tapi bagi kreditur di kepalanya adalah waduh besok saya dapat uang tambah lagi nih dari si A, tambah lagi dari si B, tambah lagi. Hanya itu aja. Tapi tidak ada produktivitas di situ. Maka itu adalah merusak akal. Karena akal dia tidak jalan itu. Pada orang mabuk, pada orang judi, pada orang yang bermain riba, itu akalnya nggak jalan. Maka kemudian dalam Al-Quran itu semua dilarang. Kenapa? Untuk menjaga akal manusia. Sebab identitas manusia sebagai makhluk yang mulia, justru ada fungsi akalnya yang baik itu. Kemudian yang ketiga adalah lihifdin nasab, menjaga keturunan. Tadi saya katakan dilarang zina, dibolehkan menikah, dianjurkan menikah. Kenapa? Karena ada jaminan supaya keturunan manusia ini punya nasab yang jelas. Kita kan susah hari ini melihat nasabnya kucing. Ya kan? Mana bapaknya, mana ibunya, ya kan? Anaknya garap ibunya, bapaknya garap ibunya, gitu. Bapaknya garap anaknya, itu kan tidak jelas. Maka lihat tuh coba kucing. Kucingnya satu, warnanya putih. Lahir, ada yang warna oranye, ada yang warna hitam putih, ada yang warna abu-abu. Itu kenapa? Karena bapaknya banyak, suaminya banyak. Gitu. Dan kalau manusia kayak begitu, ngeri itu. Ya kan? Karena bapaknya hitam, bapaknya yang satu hitam, bapaknya yang satu putih, maka kemudian jadi belang itu anaknya. Ya kan? Saya kira walaupun putih dan hitam belangnya, saya kira lebih tertarik orang hitam sekalian dan tanpa belang. Kalau manusia kan begitu, tapi kalau kucing ya mungkin
dianggap sebagai unik kan begitu. Tapi kalau manusia enggak, enggak jelas itu yang semacam itu. Sehingga kemudian dilarang berzina dan perempuan hanya bisa menikah dengan satu orang laki-laki, walaupun laki-laki bisa menikahi beberapa orang perempuan dengan konsepnya poligami, tapi itu pun kan bahasa terangkan di kelas. Nah, itu yang kedua, lihib dinas. Kemudian lihib dinafs, menjaga jiwa. Kemudian dilarang untuk wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq wala yaznun misalnya. Tidak dilarang wala taqtulun nafsal lati, jangan membunuh jiwa allati haramallahu illa bil haq, yang diharamkan oleh Allah kecuali yang memang dibenarkan. Siapa yang dibenarkan? Anda baca hadis dari Bukhari Muslim bahwa orang yang dibolehkan untuk dibunuh itu pertama adalah orang yang orang yang saibuzani, orang muhson yang berzina, zina muhson, kan hukumannya dirajam sampai mati. Kemudian orang yang murtad, ya kan, orang yang murtad itu orang tarkuddin, yang meninggalkan agama. Kemudian orang an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh. Orang yang membunuh orang lain itu dengan kisos namanya. Selain itu enggak hak. Itu ada satu lagi dalam hadis itu disebutkan farqum minal jamaah, farqu bil jamaah. Dia meninggalkan komunitas. Artinya dia tidak sejalan lagi dengan ajaran Islam. Tentu kalau ajaran Islam melarang membunuh, dia menjadi orang pembunuh dan kenalah seluruh hukuman-hukuman yang tadi tidak boleh dibunuh itu dia menjadi kena karena dia berzina misalnya, dia kemudian membunuh orang lain itu karena dia farqu minal jamaah. An-nafsu bin nafsi itu, ya kan? Jadi dia lihib bin nafs, menjaga jiwa. Al-Qur'an melarang itu semua, dilarang membunuh tanpa yang hak, dilarang berzina, kan? Dan jelas kalau dia sudah masuk ke dalam Islam tidak keluar lagi. Dalam Al-Qur'an orang yang sumaladzina kafaru sumaladzina amanu summa kafaru sumazdadu kufran misalnya. Orang yang iman kafir, iman lagi kafir lagi, iman lagi kafir, kemudian tambah kafirnya. Allah tidak akan mengampuni. Dan itu dianggap sebagai main-main. Itu yang keempat. Yang kelima adalah lihib dilmal, menjaga harta. Tadi yang saya katakan, maka boleh jual beli, tidak boleh mencuri. Ya kan? Itu pesannya. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran tidak hanya bicara soal kehidupan dunia, tapi juga bicara tentang eskatologis, kehidupan akhirat. Bagaimana kehidupan akhirat itu diterangkan dalam Al-Quran. Mengapa? Ini menggambarkan bahwa Islam ini agama yang tidak bicara tentang kehidupan hari ini. Maka kematian itu bukan berarti berakhirnya hidup kita, tapi dia terminal untuk masuk ke dalam kehidupan yang lain. Dari mana kita tahu ya dalam Al-Quran? Ya, maka ada, kalau nggak dalam Al-Quran, dalam keterangan dari Nabi. Ada kematian, kemudian masuk ke alam kubur, alam barzah, kemudian masuk ke alam akhirat. Dibangkitkan, yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul jaza. Ya kan? Hari kebangkitan, hari perhitungan, hari pembalasan. Kemudian alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bagi orang mukmin, dia berterima kasih kepada Tuhan, memuji Allah bahwa dia sudah masuk ke dalam surganya Allah yang dijanjikan itu. Itu dijelaskan dalam eskatologis itu. Bahkan digambarkan clear banget bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang surga itu. Dijelaskan. Dan seperti kehidupan kita di dunia, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabih. Ya kan, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang baca Al-Quran ini, dia sudah digambarkan bahwa bagi dia yang mengikuti cara hidup seperti Al-Quran, dia akan mendapatkan suasana kehidupan berikutnya setelah di dunia, mati, kemudian akan ada kehidupan akhirat. Setelah proses dibangkitkan, dibalas dan masukkan ke dalam surganya Allah. Apa di dalam surga itu?
Ada air yang mengalir, sungai yang mengalir, ada sungai dari arak, sungai dari susu, sungai dari madu, ada gazebo-gazebo, ada tempat kita bertelekan duduk ngopi-ngopi di situ ya kan, ada buah-buahan ya kan. Semua apa yang kita bayangkan sebagai kenikmatan itu ada. Dan orang-orang surga nanti mengatakan, "Wah, ini dulu pernah ada di dunia ini ya, saya menikmati ini." Bahkan termasuk orang yang tidak pernah menikmati karena untuk mendapatkan kebahagiaan di sana dia kan contoh gini, kalian nih diajak piknik, tapi biayanya mahal banget. Ya, taruhlah bagi kalangan mahasiswa misalnya 10 juta piknik itu, wah banget nih, ya kan. Tapi dia di dalam brosurnya disebutkan bahwa piknik ini penuh fasilitas dan Anda bisa menikmati sebebas-bebasnya, selama-lamanya dengan bayaran 10 juta itu. Maka kemudian mahasiswa-mahasiswa yang punya antusiasme yang tinggi untuk mendapatkan destinasi wisata yang penuh pelayanan itu, dia nabung. Wah, kalau gitu saya pengen tapi beri waktu ya untuk nabung. Ya, diberikan waktu. Misalnya berapa? Udahlah selama 3 tahun kuliah saja. Nanti habis kuliah selesai Anda bisa mendapatkan hadiah itu. Pada saat kuliah, dia nabung untuk mendapatkan uang 10 juta itu. Sampai-sampai orang lain jajan, dia tidak jajan. Cukup hanya makan pagi, siang, yang ala kadarnya. Yang lainnya dia simpan untuk menabung. Sampailah pada waktunya, dia kemudian berangkat menuju lokasi wisata itu. Baru sampai pintunya saja, wow, tercengang dia. Betul apa yang dibilangin. Dia lihat selamat datang di tempat peristirahatan abadi Anda. Anda silahkan milih apa saja yang Anda mau di situ. Bebas, tidak ada lagi tarikan karcis-karcis lain. Kalau sekarang ke tempat wisata kan ada tarikan lagi, ya kan? Di tempat itu tidak ada. Cukup uang 10 juta itu dan Anda boleh tinggal selama-lamanya. Minum apa sudah tinggal ngambil, makanan tinggal ngambil, semua tinggal ngambil. Terus bayangan surga itu kayak gitu. Maka ada orang yang sekarang ini tidak, lebih baik saya tidak makan apel, tapi saya gunakan untuk sedekah. Untuk membantu teman saya yang tidak bisa makan. Saya tidak usah makan itu. Karena itu adalah tabungan dia. Nanti di akhirat akan mendapatkan itu semua. Itu adalah eskatologi hari sesudah kehidupan di dunia. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Itu gambaran umum saja. Gambaran umum saja yang bisa saya paparkan di Anda semua ini. Bahwa detailnya, semakin menariknya, pesan-pesan moral Al-Quran pada kita itu tentu silakan akrabi Al-Quran. Ya, akrabi Al-Quran karena dia adalah sumber bagi ajaran kita. Nah, kemudian karena Al-Quran itu suatu teks, ya, maka kemudian teks ini kan yang terbuka untuk dipelajari. Dan bagaimana mungkin kita bisa menangkap kandungan Al-Quran kalau kita tidak mempelajarinya? Nah, proses mempelajari itu yang kita sebut dengan tafsir. Mungkin kita tidak menafsirkan, orang lain yang menafsirkan. Tapi untuk lebih tahu detail tentang kandungan Al-Quran, ya kita harus karya-karya para ahli tafsir supaya kita mendapatkan penjelasan yang lebih detail tentang kandungan Al-Quran itu. Bahwa kemudian ternyata para mufassir itu dari satu ke yang lain punya pendekatan yang berbeda-beda, punya metode yang berbeda-beda. Itu sesuatu yang wajar kalau tadi ditanyakan sama David. Karena orang dengan latar belakang yang berbeda, dengan ilmu yang berbeda, dia akan memahami sesuatu secara berbeda pula. Bagaimana Pak kalau bertentangan? Bertentangan dengan apa? Kalau pertentangannya itu antara tafsir dan tafsir, ya kita tidak usah khawatir. Karena kalau itu adalah antara tafsir dan tafsir, dia adalah levelnya manusia. Ya kan? Yang bermasalah adalah ketika tafsir itu berlawanan dengan Al-Quran itu sendiri, ya itu baru kita tinggalkan tafsir itu. Tapi kalau tafsir sesama tafsir ternyata ada perbedaan, itu sangat mungkin terjadi. Perbedaan di kalangan para mufassir itu belum tentu dikatakan sebagai pertentangan dalam Al-Quran. Karena dia adalah pemahaman dari ulama tafsir. Ketika terjadi perbedaan atau klasifikasi di kalangan para ulama, maka kemudian akan ada kritik. Jadi kalau orang menafsirkan A,
ternyata tidak relevan, tidak sesuai penafsirannya, pasti akan dikritik oleh mufassir yang lain. Itu namanya scientific community. Jadi kalau masuk ke ranah scientific community, komunitas keilmuan, maka kritik ya kan atau antitesis dari gagasan yang sudah diberikan oleh seseorang itu suatu hal yang biasa. Maka tidak ada di situ otoritas seseorang atau sekelompok orang untuk menguasai bahwa tafsir saya yang paling benar. Ya, tafsir itu tidak ada yang paling benar. Semua tafsir itu relatif. Itu penting. Al-Qur'annya mutlak benar. Tapi apa yang ditafsirkan oleh para mufassir menjadi relatif. Karena yang kita rujuk itu adalah bukan yang jadikan sumber ajarannya bukan tafsirnya tapi Al-Qur'annya. Maka kalau kita misalnya baca Al-Qur'an sebagai sumber ajaran kita, belum ada yang paham atau tidak paham, rujuk tafsirnya. Jangan hanya satu tafsir. Baca lagi tafsirnya. Seorang Quraisy Shihab yang ahli tafsir Indonesia, berapa kitab yang beliau rujuk tuh di dalam tafsir Al-Misbahnya? Banyak kitab yang beliau rujuk. Beliau adalah seorang ahli tafsir. Lah kita bukan ahli tafsir, bukan apa-apa. Kemudian kita pegang pada satu tafsir misalnya. Ya terlalu gegabah. Bacalah sebanyak mungkin tafsir yang bisa kita baca. Setidaknya misalnya tafsir Indonesia lah. Banyak tuh tafsir Indonesia. Dari tokoh-tokoh ulama kita. Al-Azhar misalnya karangan Pak Hamka, ya kan? Kemudian Al-Furqan misalnya karangan Mas Hasan. Kemudian ada Rodotul Irfan fi Marifatil Quran karangan Sanusi misalnya. Ada Quranul Karim karangan siapa? Muhammad Yunus misalnya. Banyak tuh mufassir Indonesia. Termasuk yang paling kontemporer adalah Pak Quraisy Shihab. Saya kira di antara mufassir kita yang paling kontemporer, yang paling kini gitu, beliau lah Pak Quraisy. Walaupun banyak mufassir profesor-profesor dalam bidang tafsir, tapi tidak ada di antara mereka yang berhasil membuat satu karya tafsir. Mereka paling meneliti satu ayat. Ya kan, jadi mufassir itu mufassir satu ayat. Walaupun gelarnya profesor doktor. Tapi dia hanya ahli dalam bidang satu ayat kan gitu. Saya lebih respect dengan Pak Quraisy. Beliau yang walaupun orang banyak yang tidak suka dengan berbagai macam label terhadap beliau, tapi karya itu saya kira cukup memberikan pencerahan kepada Muslim Indonesia. Ya. Saya kira gitu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Presentasinya jangan lupa. Presentasinya jangan lupa ya. Siap, aman Pak. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Saya kira kuliah cukupkan sampai di sini. Untuk ujian tengah semester, insya Allah nanti saya Senin ya, insya Allah semoga hari Senin untuk dikerjakan dalam seminggu dari Senin sampai dengan hari mau nyari apa? Sampai Sabtu apa sampai Jumat? Sabtu ya boleh. Senin sampai Sabtu gitu. Biar lebih lama. Siap. Terima kasih banyak Pak. Tapi nanti kita tetap kuliah seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kelompok 10 yang telah mempresentasikan diskusi kelompoknya. Saudara Putri, kemudian Kirana, kemudian Wahda. Terus itu kayak ya Siska, kayak pendeta. Namanya kayak. Oke, saya kira itu ya. Selamat berakhir pekan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri kuliah. Doa habis majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Dadah, Pak. Sorry. Makasih, Pak. Pendeta. Amin. Pendeta.
Connection trouble. Namamu pendeta Das. Nah, bon. Alhamdulillah. Raffi. Hei, ya Allah. Raffi mana besok? Boris. Info PS. Mau komentar lagi. Ngore blitar ya ayo ora. Terima kasih teman-temanku semua yang sudah gabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Recordnya nanti akan saya posting lagi, linknya biasa di blog. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And call to all. Wih,